kita akan belajar sebuah materi yang mencakup sejarah perkembangan Islam di dunia. Keren banget kan? Sejarah. Jadi kita belajar sejarah ini adik-adik, karena kalau kita berkaca dari sejarah, maka kesalahan-kesalahan yang akan dilakukan di masa mendatang itu akan kemungkinan kecil saja. Karena kita sudah tahu di sejarah itu telah melakukan apa saja, apa yang telah terjadi di dalam sejarah itu. Makanya kita sekarang akan tahu apa saja yang pada masa lalu terjadi dan apa yang harus kita hindari. Apa saja kesalahan orang pada zaman dahulu, sampai-sampai menjadi pelajaran bagi kita sekarang. Jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, maka langkah baiknya kita memohon kepada Allah agar kita dimudahkan untuk menerima pelajaran. Baik, untuk saudara, mungkin saya Bapak kasih nilai tambahan ini untuk yang baca doa. Siapa yang mau baca doa? Bapak Irul, oke, Bapak Irul. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Terima kasih untuk saudara Khairul. Mumpung Bapak bahas sejarah hari ini, teman-teman, maka alangkah baiknya kita akan menggunakan metode yang sering dipakai tapi kita tidak familiar dengannya, yaitu metode discovery learning. Senang nggak kalian? Biasa aja. Jadi discovery learning ini kita akan bahas sejarahnya. Jadi kita tuh harus melihat nih sejarah itu. Jadi kita nggak cuma angan-angan saja. Kemarin yang Bapak kasih buku dan kasih link itu adalah sejarah ya, dari perkembangan dan peradaban. Itu bermacam-macam di dalamnya, ada perkembangan Kristen, ada perkembangan Islam, ada perkembangan Hindu dan agama-agama yang lain. Tetapi teman-teman, hari ini kita akan bahas perkembangan Islam, Masya Allah. Jadi kita alim-alim sedikit nih ya, kita kritiskan pikiran kita karena ini Islam yang agama kita sendiri, teman-teman. Bapak akan menunjukkan sebuah peta dan kita akan membahas sebuah dinasti atau kerajaan. Salam. Enggak apa-apa, masuk aja. Belum absen ya, nanti Bapak absen akhiran. Kita akan melihat sebuah peta, teman-teman ya. Ada di satu bab kayak ini peta dari apa? Asalnya. Nah, teman-teman bisa melihat ini peta apa? Ini peta apa yang hijau itu? Kalian melihat ini luas banget ini. Apa ini? Masa negara sebelah sini kan nggak mungkin. Apa ini? Umayyah, Pak. Umayyah, betul sekali saudara. Saya akan kasih nilai tambahan ya. Jadi di sini teman-teman kita akan melihat di sini ada instrukturnya. Di sini ada apa sih namanya? Yang itu dia. Nah, yang ini itu Bizantium. Bizantium itu apa? Bizantium yang menguasai. Yang dikuasai siapa? Bizantium nanti ya. Muhammad Al-Fatih. Nah, jadi juga nanti bakal dikuasai Al-Fatih. Jadi kalau kita berfokus pada Umayyah dulu ya. Jadi yang hijau itu kita intinya aja. Yang hijau itu adalah dinasti Umayyah itu. Luas sekali kan? Usianya nggak seluas ini. Ya? Tidak. Iya. Luas sekali kan? Tapi ada Khurasan. Selonnya juga. Ada Khurasan itu katanya bakal tempat Mucai Dajjal. Tapi nggak tahu juga. Apa namanya? Kurasa Persia. Jadi di sini Umayyah. Kenapa sih Bapak bahas Umayyah? Kenapa gak langsung masa kejadian Islam yang lebih tinggi aja kayak Abbasiyah? Kenapa gitu teman-teman? Kita akan lihat video ini. Kita akan tahu kenapa ini apa perbedaan dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Karena dinasti Umayyah ini adalah fundamental atau basic atau dasar sekali nantinya akan dikembangkan oleh dinasti Abbasiyah itu sendiri. Kita akan lihat dulu ini. Kita melihat ini negara-negara yang dikuasai oleh dinasti Umayyah. The son ibn Ali handed over leadership to Muawiyah ibn Abu Sufyan, ending the Rashidun Caliphate. The story begins after the assassination of Caliph Uthman ibn Affan. At that time, Uthman's cousin, who served as governor of Syria, refused to pledge allegiance
allegiance to Ali before he brought Uthman's killers to justice. This led to Selagi menurut ini bisa dicari which culminated in the Battle of Sifra. apa itu dinasti Umayyah, Umayyah kenapa bisa terbentuk. Hassan ibn Ali. To avoid further conflict, Hassan, as caliph, willingly handed over leadership of the Muslims to Muawiyah. Therefore, this year is known as the Year of Unity or Ul Jama'ah, as the Muslims reunited after a long civil conflict. This event also marked the end of the Rashidun Caliphate and the beginning of the Umayyad dynasty, which would last for 90 years. Umayyah dan Abbasiyah, kalian dinasti Islam terbesar kan? Tapi kok kalian bermusuhan? Berbeda zaman Pak. Aku yang meluaskan Islam hingga seperti ini. Ya, dan the golden age of Islam atau zaman keemasan Islam ada pada dinasti kami. Oh, oke. Selain itu ada lagi bedanya? Ada Pak. Kami lebih kuat dibandingkan siapa saja. Tapi kami keturunan asli Nabi Muhammad dan kami tidak suka kekerasan. Nah, sekarang Pak Mumin mulai ngerti. Jadi gimana perkelahian kalian terjadi? Dia duluan nih. Kami yang berjuang untuk meluaskan Islam, tiba-tiba dia yang ingin berkuasa. Ya karena kalian sudah menyimpang dari ajaran Islam. Alasan doang. Pemerintahan kalian terlalu sering foya-foya. Kalian juga diskriminatif terhadap orang Islam yang bukan dari Arab. Bahkan cucu Nabi Muhammad si Hussein kalian yang bunuh kan? Memangnya apa pencapaian kalian dengan militer lama gitu? Beda denganmu. Kami berhasil di bidang ilmu pengetahuan. Bukti terbesarnya ada Bait Al-Hikmah. Ini adalah pusat penelitian dan penerjemahan. Dan banyak ilmuwan yang penemuannya masih dipakai hingga sekarang. Kalian bantu aku tulis di komentar. Umayyah dan Abbasiyah. Dari sini teman-teman. Sedangkan kan, kenapa Abbasiyah dan Umayyah itu saling bersangkutan? Karena basicnya atau dasarnya dari pemerintahan Abbasiyah itu nantinya kita nggak bahas Abbasiyah, kita bahas Umayyah atau Umayyah. Tetapi basicnya itu pada dinasti Abbasiyah itu berpacunya kepada dinasti Umayyah. Jadi dinasti Umayyah ini menyebarkan luas Islam dan dinasti Abbasiyah ini melanjutkannya. Nah, tadi Bapak sudah tunjukin peta videonya. Ada nggak pertanyaan dari teman-teman yang teman-teman dapat informasi ini apa di Umayyah atau seperti apa ya? Atau berarti kan? Oke, saudara Fayul. Nah, tadi setelah melihat video itu dan beberapa peta yang sudah kita lihat, saya penasaran Pak. Siapa sih pendiri dinasti Umayyah ini Pak? Oke, pertanyaan bagus sekali ya. Pendiri dinasti Umayyah. Jadi tadi saat video bahasa Inggris itu sebenarnya dijelaskan, kita nggak paham. Sebenarnya ada teksnya, cuma nggak kelihatan. Jadi pendiri dinasti Umayyah itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa Muawiyah mengambil alih kekhalifahan? Karena setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibunuh, itu yang mau menggantikan adalah anaknya sendiri, yaitu Hasan. Tetapi saat itu banyak terjadi konflik, ada perang Siffah, ada perang Jamal, ada perang ini, perang itu, konflik di antara Muslim dengan saudaranya. Jadi banyak sekali konflik dan banyak sekali terjadi perpecahan. Maka Muawiyah di situ ingin melerai atau mengkasih batas nih, jangan sampai perpecahan ini tuh makin banyak. Dan dengan beberapa persyaratan perjanjian yang Muawiyah terangkan kepada Husain agar Husain percaya bahwa Muawiyah ini bisa menggantikan kekhalifahan. Dan itulah muncullah dari situ Husain, oke, silakan Muawiyah kalau gitu. Dengan perjanjian itu saya setuju. Nah, maka kekhalifahan di situ sudah hilang dan diganti oleh dinasti Umayyah yang berdiri setelah kekhalifahan. Ada lagi pertanyaannya? Ya, saya lagi Satu lagi boleh? siapa saja Pak tokoh-tokoh penting dinasti Umayyah? Oke, bagus sekali. Karena dinasti Umayyah ini cakup sangat besar wilayahnya. Iya. Jadi kita harus tahu tokoh-tokohnya. Tokohnya Pak. Oke, hebat banget kan bisa menghandle sebesar itu kan. Jadi kita harus tahu ya tokoh-tokoh. Yang pertama ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini juga PR buat teman-teman ini. Siapa sih Muawiyah bin Abi Sufyan? Dan tokoh-tokoh yang Bapak sebutkan ini harus kalian tahu ya, besok Bapak tanya lagi. Yang kedua adalah Abdul Malik bin Marwan. Yang ketiga ada Al-Wahid bin Abdul Malik. Yang keempat ada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz paling kalian sering dengar. Soalnya kalian sering nonton Abu Nawas. Oke, kita sudah melihat, kita sudah tahu ya latar belakang berdiri
berdirinya dinasti Umayyad, tokoh-tokoh penting tadi, maka ada yang bisa menjawab pertanyaan Bapak. Perkembangan pemerintahan dan peradaban pada masa Umayyah itu apa aja ya? Ada yang bisa jawab nggak dari teman-teman? Anjir ya. Saya Pak, Boleh. ekspansi wilayah hingga Afrika Utara, Spanyol, dan sebagian India Pak. Oke, betul. Terus ada lagi? Ada juga pembangunan masjid, jalan, pos, dan gedung pemerintahan Pak. Oke, ada lagi? Terus ada juga administrasi yang lebih teratur. Oke. Terus apa lagi? Satu lagi deh. Apa ya? Munculnya perkembangan ilmu pengetahuan Pak. Masya Allah, mengerikan sekali ya dulu. Jadi Islam itu ada golden age-nya juga Islam. Jadi Islam itu bisa menanggung beban dunia itu hanya dengan, yaitu udah separuh bumi ya dikuasai. Tapi dia bisa menanggung beban itu semua karena dengan apa? Dengan landasan iman dan Islam. Jadi kita nggak boleh meremehkan itu teman-teman. Mentang-mentang kita anak pondok kita nggak bisa menjadi siapa-siapa, nggak mungkin. Kita harus memiliki pemikiran seperti mereka zaman dahulu. Makanya kita melihat sejarah, kita harus melihat mereka dulu gimana sih cara belajar, mereka dulu gimana sih cara membangun pemerintahan yang bagus, mereka dulu gimana sih cara menjalankan Islam yang benar atau gimana? Apakah sesuai dengan ajaran yang kita lihat bersama-sama sekarang? Seperti menjelekan Islam dengan membawa nama-nama habaib, atau menjual agama. Realitasnya seperti itu. Maka pentingnya belajar sejarah. Ya. Oke, tadi kita udah melihat golden age-nya, kita udah melihat kemajuannya, kita udah melihat dari segi-segi kemajuan mereka dalam bidang ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi, dalam ilmu pemerintahannya dan ekonomi yang benar. Di dalam suatu masa pasti ada masa runtuhnya juga, masa kemunduran. Siapa yang mau sebutin apa faktor kemunduran dari Bani Umayyah? Ada yang mau sebutin? Kemunduran Umayyah ya Pak ya. Banyaknya konflik internal, Oke. Pak. Oke. Terus ketimpang solusi. Siapa? Sosialisnya. Ekonomi sosial. Ya. Tadinya Pemberontakan dari berbagai wilayah Pak. Oke. Terus. Juga adanya kelelahan mengelola wilayah yang terlalu luas Pak. Oke. Juga yang terakhir serangan dari Bani Abbas gitu. Yang pada akhirnya dinasti Umayyad ini runtuh pada tahun 760. Oke, jadi teman-teman, penyebab runtuhnya Umayyah ini dari eksternal dan internal. Kalau yang nggak tahu eksternal dan internal ini adalah cakupan luar dan dalam ini mereka tuh saling bertabrakan dan akhirnya runtuh. Dari dalam ada permasalahan, dari luar ada serangan Bani Abbas. Bani Abbas ini siapa, Pak Guru? Bani Abbas ini adalah yang nanti akan melanjutkan kinerja kebanian dalam dinasti Islam. Jadi yang Bapak sebutin tadi yang tadi video tuh, yang Bapak sebutin kan? Iya, Pak. Jadi kalau yang Abbas ini ada satu kaumnya. Berarti itu teman-teman ya. Oke, penutupnya hari ini kita sudah membahas tentang apa aja sih tadi? Ada yang masih ingat nggak? Latar belakang Pak. Hah? Latar belakang. Latar belakang berdirinya. Umayyah. Oke, terus. Nama-nama penting juga tadi Pak. Oke, tadi Bapak sebutkan ya. Oke, terus. Perkembangan peradaban dan pemerintahan. Oke, ada lagi. Faktor kemunduran dan runtuhnya dinasti Pak. Oke, bagus sekali ya. Jadi itu kira-kira ya yang mungkin bisa kalian pahami. Cuma kalau yang ke dalamnya nanti akan Bapak jelaskan. Kalau kalian mau jawab Bapak untuk chat, Bapak akan ladenin biar kalian lebih paham ya. PR kalian tadi kalian harus menyebutkan apa sih namanya jabatan atau siapa sih Abu Sufyan itu tadi, siapa sih Abdul Malik itu tadi. Nah, kalian harus tahu ya, besok Bapak akan tanya satu-satu dan akan menjadi nilai tambahan lagi buat kalian. Jadi itulah akhir teman-teman dari pembelajaran kita. Pentingnya sejarah itu harus kita ketahui dan kita harus menjalankan Islam dengan sebenar-benarnya karena Islam juga pernah mengalami yang namanya era keemasan. Untuk ini
kita ucapkan doa kafaratul majlis. Maka Allah ini